Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kita bisa menikmati kasih Tuhan, oleh karena itu mari kita bersyukur. Kita mau mendengarkan firman-Nya, namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau maha mulia dan maha baik Tuhan. Oleh karena itu kami layak memuji dan menyembah Engkau, karena kasih setiamu Tuhan yang menyertai kami hingga kami dapat menerima berkat karunia yang dari Tuhan, napas kehidupan, begitu juga dengan hari yang baik ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 19 November 2022, tertulis di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Hidup ini adalah pilihan. Hal itu sudah sering kita dengar, dan mungkin saya dan kita semua sering terlibat dalam hal memilih, baik setiap hari atau kapan saja pun. Namun satu pertanyaan, bagaimana ketika kita salah memilih? Jika pilihan itu banyak, wajar kita bisa salah pilih, karena kita mungkin bingung begitu banyaknya pilihan. Namun bagaimana yang kita pilih itu hanya satu? Artinya sudah tentu sebenarnya tidak ada lagi perbandingan-perbandingan. Kita cukup untuk memilih. Namun kenyataannya, Bapak Ibu, saudara-saudara, satu pun yang kita pilih kadang kita gagal. Kita pilih namun salah, kemudian kita menyesal. Tentu ini jadi satu pertanyaan bagi kita. Ketika kita diperhadapkan dengan satu pilihan, namun kita juga tidak memilihnya, apakah itu bukan menjadi suatu pilihan ketika kita tidak memilih? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak dapat memilih karena kita tidak mengenal. Kita salah memilih karena kita tidak mengenal apa dan siapa yang mau kita pilih. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mengenal apa yang mau kita pilih, mengenal dengan dekat, dengan begitu mengerti apa sebenarnya yang akan kita pilih. Karena ketika kita salah memilih, maka ada dampak pengaruhnya dalam kehidupan kita. Demikianlah pada umumnya pemahaman kita akan Allah. Karena kita tidak mengenal Allah, maka kita selalu membuat kita jauh dari Allah. Bahkan seakan-akan Allah itu tidak berguna bagi kehidupan kita. Saya tidak mau menghakimi kita tentang iman kita dan akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Namun persoalan hidup dan proses hidup yang kita hadapi, itulah yang menunjukkan nilai daripada diri kita sendiri, nilai daripada pribadi kita sendiri, bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana kita setia kepada Tuhan. Itulah bukti dari pernyataan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita. Ternyata Tuhan itu ada dan diam di dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan itu ada dan diam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Tetapi karena kita tidak mengenal Dia, kita tidak menerima Dia,
Kita tidak mau Tuhan itu berkarya di dalam pikiran kita, berkarya di dalam hati kita, berkarya di dalam tenaga kita, sehingga ketika kita menjalani proses hidup ini terkadang sia-sia, kecapean kita itu sia-sia. Apa yang kita kerjakan itu sia-sia, apa yang menjadi hasil daripada pekerjaan kita itu sia-sia. Karena itu jarang sekali kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan pikiran kita yang bekerja, dengan tenaga kita yang bekerja, dengan hati kita yang bekerja. Itulah sebabnya Allah memakai hambanya Yoel untuk mengingatkan umatnya dengan satu kata, harus ada pertobatan. Karena pertobatan itu benar-benar mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena hanya di dalam diri seseorang yang mengalami pertobatanlah hidupnya nyaman bersama-sama dengan Tuhan. Hidupnya nyaman memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ingat, 1 minggu lagi kita akan merayakan pesta Kotilon, pesta Huria. Tentu pesta Kotilon ini bukan yang asing lagi bagi kita. Itu mengingatkan kita dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan. Tentu setiap apa yang kita kerjakan itu ada hasilnya. Berikanlah hasil itu kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sangat berat sekali untuk memberikan rasa syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan, itulah membuktikan bahwa kita itu jauh dari Tuhan. Itulah membuktikan bahwa hidup kita itu belum sama sekali berubah oleh kebenaran Tuhan itu, belum bertobat oleh karena kebenaran Tuhan itu. Karena apa? Karena kita masih takut memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita masih takut berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan itulah yang berperan sepenuhnya 100% dalam kehidupan kita. Jika Tuhan itu tidak peduli dengan kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan? Jika Tuhan tidak memberikan kesehatan kepada kita, dari mana kesehatan itu kita dapatkan? Jika Tuhan tidak memberikan tenaga kepada kita, dari mana tenaga kita itu kita dapatkan? Jika Tuhan tidak memberikan hasil daripada apa yang kita lakukan, berbagai macam sekarang penghasilan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara melihat harta kita, melihat kesehatan kita, melihat kondisi hidup kita. Tentu tidak mungkin kita bisa melakukan ini kecuali Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan berarti kita tidak baik sehingga Yoel menyerukan pertobatan kepada kita. Tetapi pertobatan yang dimaksud adalah bagaimana kita mampu menerima Tuhan itu sepenuh hati kita. Dan bagaimana kita mampu bahwa firman Tuhan itu akan memberikan kebenaran, kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga Allah mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yoel menyuarakan dan menyerukan kepada kita pertobatan. Karena hanya orang-orang yang bertobatlah yang mendapatkan berkat Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, itulah yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih, setiap saat kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kita sadar, jangan pernah mengandalkan pikiran, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, jangan pernah bersandar kepada kesuksesanmu saat ini, kepada hartamu saat ini. Tapi ingat, ketika kita sangat berat, ketika kita tidak mau, ketika kita menghalangi
diri kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan mengingatkan kita apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita tidak memberikan itu kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, jangan mencari harta yang akan bisa berlalu, yang bisa dicuri oleh pencuri. Tapi biarlah segala sesuatu yang kita dapatkan itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita miliki itu, kita harus kembalikan kepada Tuhan dengan rasa bersyukur. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita melalui hambanya Yoel supaya bertobat, karena di balik itu semuanya, ketika manusia tidak akan mau bertobat, maka Tuhan akan memberikan tindakan-tindakan, rencana-rencananya yang paling dahsyat, yang paling luar biasa lagi untuk mengingatkan kita. Namun cukuplah Bapak Ibu Saudara-saudara, pandemi beberapa tahun ini mengingatkan kita supaya kita semakin lebih baik kepada Tuhan, semakin lebih percaya kepada Tuhan, semakin lebih setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari lawan jiwa kemalasan, jiwa kekhawatiran, jiwa ketakutan, tapi terimalah firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada dan diam, dan hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan dan memberikan sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, atas kasih setiamu Tuhan yang menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, di mana kami akan melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Dan biarlah Tuhan yang menyertai setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, apapun aktivitas jemaat-Mu, bagaimanapun keadaan jemaat, kami yakin Tuhan, ada banyak pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setiamu, kuasamu lebih kuat dan lebih besar dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah Maha Penolong. Tolonglah setiap jemaat yang bergumul, sembuhkan setiap jemaat yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami ini, biarlah Tuhan yang mengingatkan setiap jiwa-jiwa masyarakat di tengah-tengah bangsa kami ini, supaya kami sadar Tuhan, supaya kami sadar untuk mencintai bangsa dan negara kami ini, supaya kami sadar bahwa kami adalah satu di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP. Biarlah kasih setia Tuhan yang menyertai perjalanan pelayanan di setiap gereja-Mu, terkhusus Tuhan di HKBP Surabaya ini. Kami berdoa bahwa tanggal 27 November ini kami akan merayakan Pesta Gotilon, Pesta Huria. Biarlah Tuhan yang menangkap semua tangan-tangan jemaat-Mu, yang menangkap semua kaki-kaki jemaat-Mu Tuhan, supaya datang melangkah dan datang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Engkau sadarkan kami Tuhan, betapa banyak berkat yang sudah kami terima. Biarlah itu Tuhan menjadi persembahan yang kudus di hadapan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang penuh sukacita. Jauhkan Tuhan dari setiap jemaat-Mu hati yang bersungut-sungut untuk memberi, hati yang bersungut-sungut untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi biarlah kami memberikan dengan sukarela, supaya kami mendapatkan berkat setia kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pimpinan gereja-Mu HKBP Surabaya, berkati para hamba-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semuanya. Kami mengingatkan kita kembali sekaligus mengundang kita Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita bersama-sama memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan,
melalui pesta Kotilon kita hari Minggu tanggal 27 November 2022. Ingat, semakin kita banyak memuji Tuhan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan, semakin banyak berkat yang kita terima kepada Tuhan. Berikan waktumu dan berikan persembahan yang terbaik. Salam sehat, Horas.